Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisi dokumen tindak lanjut pada pengelolaan kinerja. Apa yang dilakukan guru dan kepala sekolah setelah observasi kelas dan bagaimana langkah kepala sekolah setelah observasi kelas, dan cara mengisi dokumen tindak lanjut di PMM dari hasil observasi kelas yang telah dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Ayo Bapak Ibu, kita sama-sama membukanya di PMM. Baik Bapak Ibu, berikut adalah alur pengelolaan kinerja. Yang pertama, kita masuk ke pengelolaan kinerja dengan menggunakan akun Belajar ID. Selanjutnya, setelah kita masuk ke pengelolaan kinerja, klik guru, kemudian pilih sebagai pegawai. Selanjutnya adalah kita klik observasi praktik kinerja. Maka akan muncul halaman seperti ini. Pastikan Bapak Ibu hasil observasi oleh kepala sekolah sudah diinput di PMM melalui akun kepala sekolah. Bapak Ibu, pada bagian ini Bapak Ibu diskusikan dengan kepala sekolah terkait dengan isian dokumen tindak lanjut. Pada dokumen tindak lanjut ini terdapat cek rating observasi. Hal ini sesuai dengan hasil yang diinput oleh kepala sekolah saat kita diobservasi. Perlu diperhatikan Bapak Ibu apabila kepala sekolah memberikan rating pada guru di 3 fokus perilaku, yaitu pada rating dilakukan tapi belum efektif atau belum dilakukan, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan bahwa rating observasi hanya ditunjukkan untuk memandu diskusi pelaksanaan tindak lanjut dan tidak menjadi penilaian akhir praktik kinerja Anda. Jadi ini bukan sebagai penilaian akhir atau hasil akhir dari praktik kinerja, hanya digunakan untuk memandu diskusi pelaksanaan tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu, penilaian akhir hanya akan didasari oleh pengamatan kinerja Bapak Ibu guru dari sebelum observasi ke setelah observasi. Jadi adanya peningkatan ya Bapak Ibu. Setelah diperoleh rating penilaian, terdapat rekomendasi atasan apa yang harus dilakukan agar rating yang diperoleh meningkat di kemudian hari. Rekomendasi ini digunakan untuk merumuskan apa yang dilakukan setelah observasi. Setelah itu kita klik lanjut Bapak Ibu. Kemudian isi dokumen tindak lanjut dengan melakukan diskusi bersama kepala sekolah untuk mendapatkan pengarahan. Bapak Ibu, berdasarkan hasil observasi kelas, selanjutnya guru akan melakukan refleksi yang diisikan pada formulir diskusi tindak lanjut. Nah, pada dokumen tindak lanjut ini, guru akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan hasil tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menguatkan kualitas pembelajaran. Di sini saya beri beberapa referensi Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Di sini refleksi saya adalah dalam proses pembelajaran, peserta didik terlihat kurang aktif memberikan umpan balik. Ada sebagian kecil dari mereka tidak peduli dan mengganggu teman-temannya. Dari hasil observasi kelas, saya merasa keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena saya kurang konsisten dalam memberikan penguatan positif. Untuk kedepannya, saya akan meminta peserta didik dan lebih mendengarkan pendapat mereka tentang segala sesuatu yang mereka inginkan dalam berdiskusi. Selain itu, saya juga akan lebih konsisten memberikan penguatan positif. Bapak Ibu, karena saya memilih fokus perilaku disiplin positif, maka refleksi saya tentang perilaku kinerja adalah
disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu saya ada beberapa referensi. Untuk 7 fokus perilaku lainnya, saya memberikan beberapa referensi tentang refleksi praktik kinerja yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Yang pertama, fokus perilaku aktivitas interaktif. Kemudian, penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, instruksi yang adaptif, instruksi pembelajaran, dan umpan balik konstruktif. Kemudian, apa tujuan tindak lanjut yang ingin dilakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja? Di sini saya ada beberapa referensi. Yang pertama, melakukan pembelajaran yang benar-benar fokus pada target perilaku yang telah saya pilih sebelumnya, sekaligus menjadi sebuah praktik baik yang berdampak pada hasil belajar peserta didik. Dan yang kedua, saya akan memberikan motivasi, dukungan, dan kesempatan pada peserta didik untuk membagi peran sesuai keinginannya agar mereka dapat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi intrinsik dan pemahaman peserta didik sehingga mereka bisa menyampaikan ide-ide sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Yang keempat, menerapkan pembelajaran dengan penjelasan yang terstruktur tentang konsep yang disertai contoh yang familiar dengan kehidupan peserta didik. Selanjutnya, mengkomunikasikan ekspektasi atau cita-cita dan harapan yang tinggi kepada seluruh peserta didik sehingga menumbuhkan motivasi belajar intrinsik dalam diri mereka. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran yang kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah apa upaya yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Ada beberapa referensi. Yang pertama adalah berdiskusi dengan atasan untuk membicarakan langkah-langkah meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian, melakukan diskusi dengan guru yang lebih kompeten. Yang ketiga, belajar melakukan praktik belajar yang baik dengan guru penggerak. Yang keempat, belajar simulasi praktik baik di kelas maupun media sosial seperti YouTube. Dan yang terakhir, mencari praktik baik yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Silahkan Bapak Ibu dari yang tadi sudah kita bahas bersama diisi di sini untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Di sini saya mengisi di bulan Mei. Kemudian Bapak Ibu, selain mengisi refleksi, pada tahap pengisian dokumen tindak lanjut, guru juga diminta untuk menentukan pilihan belajar dari PMM. Pada bagian ini Bapak Ibu cukup memilih topik yang ingin dipelajari di PMM sesuai dengan fokus observasi yang ingin ditingkatkan. Pada pilihan belajar di PMM, guru diminta mengisi periode tindak lanjut dan dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Nah, ini opsional Bapak Ibu. Di sini saya memilih untuk melakukan pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekolah dengan melibatkan peserta didik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kurang lebih seperti itu cara mengisinya Bapak Ibu. Apabila sudah benar dan tidak ada yang ingin diperbaiki, klik kumpulkan, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Jika Bapak Ibu sudah yakin, maka klik kumpulkan dan nanti akan muncul seperti ini. Sudah ada tanda centang pada isi dokumen tindak lanjut. Jika Bapak Ibu akan mengubah, maka klik ubah. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dalam pengisian dokumen tindak lanjut pada penilaian kinerja di PMM. Terima kasih telah menonton Bapak Ibu. Silahkan klik like, share jika video ini dirasa bermanfaat, dan subscribe agar Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.